Jadi employer branding itu membuat kita punya visi, misalnya Mas William, aduh saya mau jadi MC, akhirnya aktivitasnya terkait dengan dunia public speaking, komunikasi, dan itu lakukan berulang-ulang kan, lakukan berulang-ulang, dan situ akhirnya ada setiap usahanya itu ternyata ada kesempatan baru, ada jalan baru gitu, dan ujung-ujungnya juga membuat Mas William tuh udah expert gitu. Kalau bicara expert nih, smart listener adalah ada 3 O tuh yang mendukung, ada otak kita mendukung, otot kita mendukung, dan orang-orang kita mendukung gitu. Jadi kalau udah public speaking, otot-otot dari Mas William tuh mulutnya tuh udah nggak udah A, I, U, E, O-nya tuh udah langsung kayaknya udah otomatis gitu ya. Nah begitu juga kalau misalnya smart listener melakukan apapun yang sudah dilakukan berulang-ulang, ototnya tuh ikut mendukung. Setuju. Smart FM. Smart Career. Smart listeners, pernah nggak sih Anda membeli barang harus merek tertentu? Atau Anda mengingat merek tertentu sehingga itu tertanam di benak Anda ya, terhadap barang atau juga hal yang tentunya Anda inginkan. Nah ternyata merek ini atau juga branding nggak hanya berlaku pada barang atau juga hal-hal yang bersifat benda ya. Ternyata calon karyawan, pekerja itu juga perlu memiliki branding atau yang disebut dengan employer branding. Kira-kira seperti apa employer branding dan bagaimana membangunnya untuk karir kita ke depannya? Kita akan membahasnya bersama dengan Mbak Mia atau Coach Mia. Halo Mbak Mia. Halo, apa kabar Mas William? Semangat ya. Terima kasih yang sudah diundang. Wah, nah untuk smart listener seperti biasa saya menyapa dulu ya, bahwa pastikan adalah smart listener yang aduhai. Apa itu aduhai? Agen dunia akhirat. Pastikan karir Anda nggak cuma bermanfaat untuk dunia tapi juga akhirat. Nah, terkait tadi mengenai merek-merek gitu ya. Ternyata memang dari sisi rekrutmen nih Mas William ada namanya employer branding. Ada, itu ya? maksudnya apa? Kalau misalnya saya tanya nih ya ke Mas William, misalnya Mas William diajak istri atau anak makan gitu, ada 2 tempat, satu yang dalam tanda kutip nggak ada mereknya, nggak ada brandnya, terus satu ada brandnya dan ada mereknya. Kira-kira lebih milih yang mana? Dari sisi semuanya disetujui oleh istri dan anak. Biasanya dari sisi budget juga disetujui ya? Pasti ada mereknya. Ada mereknya. Nah begitu juga dari sisi perusahaan. Dari sisi perusahaan sering sekali merekrut itu nggak cuma mengenal, melihat dari CV gitu ya, tapi juga melihat dari employer branding. Apa sih employer branding? Misalnya saya merekrut kandidat A dan kandidat B dari universitas yang sama. Misalnya ada proses kampus hiring. Nah, biasanya rekruter akan nanya, si A ini gimana? Nah, itu yang akan mengkonfirmasi si A itu employer brandingnya adalah teman-temannya. Oh, dia aktif, dia ketua ini, dia sering ikut kegiatan sosial gitu ya. Terus dia bisa pernah jadi asisten dosen gitu. Nah, ada juga misalnya perusahaan di kandidat B ini pasti tanya, dia siapa ya, kok aku nggak pernah tahu sih gitu ya. Misalnya dia mahasiswa kupu-kupu gitu ya, kuliah pulang gitu ya. Nah itu akhirnya employer brandingnya nggak dapat gitu, nggak kebentuk gitu. Nah pentingnya nih Gen Z atau milenial yang masih kuliah sekarang, sejak kuliah sudah membuat employer branding. Maksudnya gimana tuh? Cukup deh, employer branding punya prinsip namanya value. Wah, value, karena bicara branding pasti mereka punya value-nya sendiri. Contohnya misalnya Mas William pakai sepatu, kita bisa aja bilang ini sepatunya adalah buatan Indonesia. Tapi pada saat udah dikasih brand, terus made in misalnya luar, itu udah value-nya udah mahal banget. Udah naik ya. Jadi sebenarnya begitu juga dengan kita sebagai employer, sebagai candidate, sebagai orang yang sedang melamar pekerjaan. Kita creating dulu nih gitu. Startnya adalah value-nya ini startnya dari visi gitu. Contoh mudahnya misalnya saya dulu punya visi, saya pingin banget deh jadi penyiar radio. Wah, karena dari sekolah tuh saya kalau belajar selalu dengerin radio. Visi saya tuh sudah pingin seperti itu. Akhirnya udah bicara visinya penyiar radio, A-nya adalah aktivitas. Aktivitasnya bagaimana supaya saya bisa dekat dengan dunia radio. Akhirnya saya kenalan sama orang-orang media. Saya coba dekat pendekatan. Jadi jangan sampai kita punya wish tapi nggak punya aksi. Aksinya. Nah ini salah satu bagaimana kita bisa melakukan employer branding. Setelah itu L-nya itu adalah lakukan berulang-ulang gitu. Jadi kalau bicara lakukan berulang-ulang ini kita jadi happy, jadi punya passion. Jadi nggak ada istilahnya kalau melakukan berulang-ulang itu karena ujungnya wanipiro. Enggak gitu ya. Nah dari situ, dari lakukan berulang-ulang, terus ada U, value-nya tadi visi,
aktivitas, karena saya punya visi untuk menjadi penyiar radio, saya punya aktivitas terkait dengan dunia radio, dengan dunia media, dan saya lakukan berulang-ulang gitu Mas William. Kadang sering sekali waktu itu saya bantuin Smart FM juga, Mia, kita lagi ada butuh event ini, boleh nggak diundang teman-temannya gitu, atau Mia, kita ada acara yang narasumbernya nggak ada, oh saya boleh bantuin ya, saya coba kenalin gitu. Tapi ada lakukan berulang-ulangannya tuh dengan happy di dunia yang sama gitu ya. Selanjutnya adalah usaha. Usahanya tuh apa? Kalau orang employer branding yang punya visi, kan kita suka ada ya pepatah, setiap ada jalan di situ ada usaha, ya. Nah itu adalah hal yang biasa. Tapi kalau udah bicara employer branding, dibalik tuh Mas William, setiap ada usaha di situ ada jalan. Jadi usaha dulu gitu, melakukan dulu gitu. Misalnya dari sisi fresh graduate gitu ya, saya mau kerja misalnya di dunia broadcast, tapi nggak ada usahanya terkait dunia broadcast. Jadi akhirnya mungkin nggak ada jalan, iya nggak sih, tertutup jalannya. Jadi cuma dibilang nunggu kesempatan datang. Nah itu kan biasa kita nunggu jalan datang kan, nunggu hoki gitu. Jadi agak susah betul, ya. makanya employer branding startnya dari usaha kita dulu apa nih gitu, baru yang E-nya itu ujung-ujungnya R-nya itu membuat kita, E-nya terakhir ada bisa menghasilkan atau membuat kita jadi expert di bidangnya gitu. Menarik ya apa yang disampaikan oleh Mbak Mia ya. Kita melakukannya berulang-ulang. Contohnya nih, simpelnya Smarties. Kalau Anda sekarang masih kuliah ya, untuk para Gen Z ya, lakukan satu kegiatan yang aktif, kemudian juga berulang-ulang, akhirnya itu melekat di diri kita ya. Saya ngambil simpelnya, misalnya waktu itu saya waktu kuliah ya, Mbak Mia ya. Jadi karena sering MC akhirnya gampang gitu ingatnya. Iya betul, itu salah satunya. Jadi employer branding itu membuat kita punya visi, misalnya Mas William, aduh saya mau jadi MC. Akhirnya aktivitasnya terkait dengan dunia public speaking, komunikasi, dan itu lakukan berulang-ulang kan. Lakukan berulang-ulang, dan situ akhirnya ada U-nya, setiap usahanya itu ternyata ada kesempatan baru, ada jalan baru gitu. Dan ujung-ujungnya juga membuat Mas William tuh udah expert gitu. Karena bicara expert nih, Smart Listener adalah ada 3 O tuh yang mendukung. Ada otak kita mendukung, otot kita mendukung, dan orang-orang kita mendukung gitu. Jadi kalau udah public speaking, otot-otot dari Mas William tuh mulutnya tuh udah A, I, U, E, O-nya tuh udah langsung kayaknya udah otomatis gitu ya. Nah begitu juga kalau misalnya Smart Listener melakukan apapun yang sudah dilakukan berulang-ulang, ototnya tuh ikut mendukung. Setuju. Karena kekuatan dari kita bekerja itu adalah nggak cuma sekedar otak gitu ya. Misalnya kamu lulusan komunikasi tapi nggak pernah komunikasi, jadi pada saat ngomong interview bisa jadi gitu ya, jadi kaku gitu ya. Nah itu adalah employer branding, bagaimana kita akhirnya menjadi smooth, dan mungkin teman-teman di lingkungan kita kekuatannya juga orang-orang ya, orang-orang yang mendukung. Jadi otaknya sudah, ototnya juga mendukung, dan orang-orangnya juga, wah kalau udah MC sama Mas William aja dia kalau ngomong tuh lancar. Nah itu salah satu kekuatan employer branding gitu. Nah ini untuk Smart Listeners dan juga Gen Z ya, bisa dikatakan mulailah aktif dari sekarang, mulai kegiatan di kampus misalnya, kegiatan-kegiatan organisasi, kemudian ikut komunitas, karena dengan keaktifan itu berulang-ulang itu bisa membentuk image kita, dan itu berarti memungkinkan juga ya Mbak Mia, misalnya perusahaan tuh merekrut kita. Betul. Kalau misalnya melihat oke ini anak nih potensinya sangat besar nih ya, tanpa harus ngelamar. Kira-kira gimana, Mbak? Iya, betul. Jadi kalau misalnya kita sudah punya employer branding, kita sudah startnya dari prinsip value tadi gitu ya, kita ujung-ujungnya punya banyak tabungan gitu. Tabungan itu apa? Mungkin nanti serunya saya akan bahas di podcast selanjutnya ya. Apa nih tabungan-tabungan yang buat value? Tapi saya bocorannya aja ya. Tabungan kita salah satunya adalah tabungan pertemanan. Nah, tabungan pertemanan itu yang meng-create employer branding kita gitu. Kayak misalnya Mas William sudah oke jadi MC, banyak melakukan kegiatan tapi nggak gaul. Akhirnya bisa jadi pada saat saya butuh MC saya nggak kenal Mas William gitu. Tapi pentingnya di sini adalah kalau mungkin kerennya tuh kan bisa dibilang bahasanya networking gitu ya, bisa bicara networking, silaturahmi. Tapi kalau saya menyebutnya adalah tabungan, karena tabungan itu
suatu saat akan banyak, dan pada saat kita ambil kok ternyata banyak kebaikan ya di situ, banyak kemudahan gitu. Jadi itu kita juga kalau sudah punya employer branding, punya value dan punya banyak tabungannya pertemanan, tabungan berbuat baik, tabungan ilmu, pengalaman, tabungan kegagalan juga penting gitu. Tabungan kegagalan jangan sampai teman-teman kalau pada saat ada gagal langsung nangis bombay, emosi, share di sosial media, maki-maki. Nah itu akhirnya nggak jadi tabungan tuh, malah bisa jadi ini minus. Minus karena apa? Karena belum apa-apa kita sudah menunjukkan hal-hal negatif tentang diri kita. Padahal pentingnya namanya branding itu segala sesuatunya dalam tanda kutip pencitraan. Betul. Nah, ini sebelum kita closing ya, ngomongin soal pencitraan. Sekarang ini kan zamannya sosial media, Instagram. Seberapa penting nih sosial media itu juga membantu kita untuk employer branding? Oke, itu sangat penting karena itu menjadi pondasi. Kalau dulu misalnya kita melamar pekerjaan, startnya adalah dari surat lamaran, dari post, kita nggak tahu orangnya siapa. Tapi kalau sekarang kita klik nama kandidat yang kita lihat, itu langsung banyak informasi. Jadi memang sosial media ini adalah bagian dari employer branding kita. Pastikan juga pada saat kita posting itu jangan yang negatif-negatif gitu. Apalagi sekarang hal-hal segala sesuatu tuh langsung hal-hal yang mengenai kekecewaan di lingkungan luar kita postingnya di sosial media. Nah, employer branding bagaimana kita meng-create diri kita sesuatu yang punya value, yang punya nilai jual. Akhirnya bukan kita yang melamar pekerjaan yang melamar kita. Yang berkaitan Iya, betul. Dengan komposisi yang cukup ya. Jangan misalnya di sosial media itu banyak sekali kesedihan atau juga yang negatif yang diumbar, atau misalnya nih Mbak, misalnya ada satu orang gitu ya yang pekerjaannya misalnya taruhlah seorang trainer gitu ya, tapi yang diposting adalah foto dia lagi running terus gitu ya, olahraga terus. Iya, jadi jaka sembung. Bingung gitu ya. Dia atlet atau apa gitu ya. Kalau misalnya kayak gitu berarti dia nggak punya vision, nggak punya visi. Jadi asal posting-postingnya penting gue narsis dulu gitu ya. Nah, di sini kalau udah bicara employer branding, narsisnya adalah narsis eksis bisnis. Yang nyambung, sesuai, yang gitu. nyambung. Oke, poin penting yang disampaikan kepada para small listeners yang menyaksikan di podcast kita tentang employer branding. Silakan. Iya, jadi pentingnya smart listener semua memiliki employer branding supaya perusahaan yang melamar kita, bukan kita yang melamar perusahaan. Caranya gimana? Cukup bicara value. Pertama, smart listener punya visi, selanjutnya melakukan banyak aktivitas, L-nya lakukan berkali-kali, lakukan berulang-ulang. Dan pastikan usahanya terus ya. Jadi jangan istilah ada jalan ada usaha, tapi ada usaha dulu, di situ banyak jalan gitu ya. Dan terakhir, Anda bisa menjadi expert di bidangnya. Kalau udah expert employer branding Anda, E-nya terakhir adalah employer branding Anda udah terbentuk. Begitu. Baik, terima kasih Terima banyak kasih Mbak banyak. Mia. Semoga bermanfaat. Semoga bermanfaat, dan small listeners, apa yang disampaikan Mbak Mia ini setuju banget ya saya, bahwa penting sekali untuk kita menciptakan, meng-create employer branding dengan melakukannya sebaik-baik mungkin dan juga berulang-ulang sehingga image itu terbentuk dengan baik. Semoga bermanfaat dan kita ketemu lagi dalam podcast selanjutnya, tentunya dalam podcast Smart Inspiration. Sampai jumpa. Smart FM. Smart Career. Make your future better.